Selena, bagian ke-8, Seri Bumi, karya Terelie. Malam terasa dingin, langit gelap ditutupi awan pekat. Pukul 12 malam. Perhatikan ke depan, Selena. Bibi Kil berbisik. Aku mengangguk. Tidak perlu disuruh. Sejak tadi, aku menatap dengan saksama. Kami sedang berada di tengah hutan. Mata kuliah, malam, dan misteri. Ada berapa ekor gajah di sana? Aku mengangguk, mulai berhitung. Sejak 1 jam lalu, aku mengikuti ujian akhir semester mata kuliah ini. Bibi Kil mengajakku melintasi hutan lebat. Setiap bertemu kawanan hewan, dia akan berhenti, menyuruhku menghitung. Seperti sekarang, di antara rumputan setinggi betis, kawanan gajah sedang beristirahat. Jarak kami sekitar 30 meter. Tidak mudah menghitung jumlah hewan ini. Rerumputan, malam hari, langit gelap, membuat kerumunan gajah terlihat samar. 12. Tidak. Ada 1 ekor anak gajah yang berbaring di belakang induknya. 13. Aku menggeleng. Masih ada 1 lagi yang berbaring tidak jauh dari kawanan. 14. Ini mulai rumit. Padahal baru pertanyaan awal. Aku berjongkok, menyentuh dasar hutan. Telapak tanganku merasakan dinginnya rerumputan. Aku memejamkan mata, mengatur nafas, berkonsentrasi penuh. Bibi Kil yang berdiri sebelahku hanya diam, tidak banyak komentar. 2 menit senyap. 18 Bibi Kil, termasuk 1 ekor yang masih di dalam kandungan ibunya. Jawabku mantap. Bibi Kil tersenyum. Bagus sekali, Selena. Aku ikut tersenyum, menyeka pelipis. Meskipun udara dingin, aku berkeringat. Ujian ini lebih menegangkan dibandingkan menghadapi persamaan matematika atau ujian praktik mata kuliah non-gaib. Bibi Kil melakukan teleportasi. Aku menyusulnya. Kami bergerak nyaris tanpa suara di tengah gelap malam, melintasi pepohonan dan semak belukar. Aku membutuhkan hampir 3 bulan untuk bisa melakukan teleportasi tanpa suara. Dan tetap saja, jika dibandingkan Bibi Kil, gerakanku berisik sekali. Tubuh Bibi Kil seperti tidak ada saat dia melintas. Bahkan, macan kumbang yang memiliki indera yang sangat tajam, terutama penglihatan dan penciumannya. Tidak tahu Bibi Kil baru saja melintas persis 1 senti di depan moncongnya. Setelah 15 menit melakukan teleportasi, menelusuri hutan lebat, Bibi Kil menghentikan gerakannya. Aku muncul di sampingnya beberapa detik kemudian dengan napas tersengal. Atur nafasmu, Selena. Aku mengangguk. Perhatikan pohon di depan. Bibi Kil berkata pelan setelah sengalku mereda. Aku mendongak. Itu pohon yang besar, tak kurang 50 meter tingginya, dan dahannya berdaun lebat. Ada berapa jumlah kukang di atas pohon itu, Selena? Astaga. Aku meremas jemari. Aku tahu di atas pohon itu ada kukangnya. Beberapa terlihat mendekam di dahan-dahannya. Tapi di balik dedaunan lebat, berapa jumlah mereka? Itu jelas tidak semudah menghitung kawanan gajah. 6 bulan terakhir, hanya aku yang menjadi mahasiswa Bibi Kil. Tidak ada satupun mahasiswa yang berhasil menemukan lapangan rumput tempat mata kuliah itu. Sebagian besar hanya berputar-putar hingga dini hari. Sebagian lain tersesat jauh hingga harus dicari oleh staf ABTT. 2 bulan lalu, aku sempat menyaksikan seorang mahasiswa hampir menemukan lapangan itu. Dia melintas dengan wajah bingung, 100 meter dari kami. Aku refleks hendak membantunya,
Tapi Bibikil lebih dulu melambaikan tangan, menahan gerakan bibirku yang hendak berseru. Jika dia tidak bisa menemukan tempat ini, dia tidak layak mengikuti mata kuliah ini. Biarkan saja, bisik Bibikil tegas. Aku langsung terdiam. Mahasiswa itu kembali menjauh. Di penghujung semester pertama, 59 mahasiswa yang mendaftar akhirnya menyerah. Mereka membatalkan mengambil mata kuliah malam dan misterinya. Aku tahu itu saat mengobrol di kantin. Tanpa satupun mahasiswa lain yang berhasil, aku seperti khusus privat bersama Bibikil. Hanya Taks dan Mata yang tahu bahwa aku berhasil menemukan lapangan rumput. Tapi mereka tidak percaya Bibikil dosennya. Mereka hanya menganggapku bergurau. Atau itu hanya caraku untuk menutupi rahasia mata kuliah tersebut. Waktumu nyaris habis, Selena. Berapa? Bibikil berbisik lagi. Aku menyeka pelipisku. Ini rumit. Aku sudah menempelkan telapak tanganku ke dasar hutan, merasakan detak jantung hewan-hewan di sekitar kami. Tapi kukang itu tidak sebesar gajah, yang mudah memperdengarkan detak jantungnya. Juga tidak mudah mendengarkan dengus nafas mereka. Dan kukang-kukang ini di atas pohon, bukan di tanah. Aku menunduk. Entah ada berapa kukang di atas pohon itu. Berapa jawabanmu, Selena? 43. Itu perkiraan terbaikku. Terus, Bibikil mengangguk. Jawabanku benar? Tidak juga. Ada 53 kukang di atas sana. 10 jantan, sisanya betina. 16 induk, sisanya anak-anak. Bibikil memberitahuku. Aku terdiam. Bahkan Bibikil bisa sedetail itu. Matanya sangat tajam. Itulah mata seorang pengintai berpengalaman. Tapi tebakanmu cukup bagus. Selisih 10. Ratusan tahun aku mengajar mata kuliah ini, tebakanmu adalah tebakan terbaik kedua. Hanya ada satu mahasiswaku dulu yang dengan tepat bisa menjawabnya. Panca inderanya hebat sekali. Bagaimana Bibikil menghitungnya? Aku penasaran. Bibikil jelas tidak meletakkan telapak tangannya di permukaan hutan. Bagaimana dia bisa merasakan kukang-kukang itu? Itu mudah. Bibikil tersenyum. Tadi siang aku menghitung jumlah kawanan kukang itu di atas pohon. Lebih mudah menghitungnya pada siang hari. Dengan jarak yang lebih dekat. Masuk akal bukan? Aku menatap Bibikil. Bingung. Pengintai terbaik bukan hanya hebat menggunakan panca inderanya, Selena. Melainkan, dia juga hebat menggunakan otaknya. Kita bukan pemilik keturunan murni yang bisa merasakan dan berbicara dengan alam sekitar. Kita jelas tidak memiliki kemampuan memutar masa lalu, atau hal-hal ajaib lainnya seperti pemilik keturunan murni. Tapi kita bisa menggunakan trik lain. Kehidupan seorang pengintai tidak selalu seperti ujian, yang jawabannya harus sekarang juga. Pengintai selalu bisa mencuri waktu, menghitungnya pada siang hari misalnya. Maka kamu bisa menjawab pertanyaan tersebut. Itulah kenapa aku memuji jawabanmu. Itu tebakan yang cukup baik. Bibikil melesat lagi. Aku bergegas menyusulnya. Aku tidak tahu apakah Bibikil serius atau bergurau dengan kalimatnya tersebut. 6 bulan terakhir, aku seperti bisa mengenalnya lebih dekat. Sosok pendiam itu, di balik penampilannya yang misterius dan tegas, ternyata cukup humoris. 6 bulan terakhir, aku juga berkali-kali mendengar istilah pemilik keturunan murni disebut-sebut. Para mahasiswa suka membahas itu di kantin, di kelas, di perpustakaan, di mana saja. Dosen-dosen kami juga sesekali menyebutnya, terutama Stor. Siapa itu pemilik keturunan murni? Mereka petarung terhebat di klan bulan. Itu bukan soal keturunan, bangsawan, raja, atau apalah. Istilah itu merujuk pada kode genetik. Saat seorang penduduk klan bulan memiliki semua bakat hebat, bisa melakukan teknik-teknik langka.
Dalam siklus 2000 tahun sekali, kode genetik hebat itu muncul lagi. Dan itu bisa dimiliki siapapun. Tentu saja jika orang tuanya adalah petarung hebat. Anaknya punya kesempatan lebih tinggi untuk mewarisi kode genetik tersebut. Aku akhirnya paham kenapa mata sangat menarik perhatian. Bahkan, wartawan meliputnya saat dia diterima masuk ABTT. Karena menurut sejarah, penduduk dari distrik sungai-sungai jauh memiliki garis keturunan langsung dengan leluhur para pemilik keturunan murni. Bibi Gil menghentikan gerakan teleportasinya. Aku muncul di sampingnya. Aku kembali tersengal. Setengah jam melesat tanpa henti, melewati hutan lebat. Kami akhirnya tiba di sebuah air terjun kecil. Tinggi air terjun itu hanya 3 meter. Dengan kolam jernih, lebar beberapa depa orang dewasa. Langit semakin gelap. Awan hitam berkumpul-kumpul. Sesekali petir menyambar. Disusul gemertuk guntur mengalahkan gemericik air terjun. Pertanyaan terakhir, Selena. Bibi Gil berbisik pelan. Kami berdiri di bebatuan besar 5 meter dari kolam. Ada berapa ekor ikan di bawah sana? Bolehkah aku menjawabnya besok, Bibi Gil? Maksudku, apakah aku bisa menghitungnya besok siang saat situasi lebih baik? Bibi Gil tertawa pelan, lalu menggeleng tegas. Apakah aku boleh turun ke kolam? Aku bernegosiasi, itu akan membantu. Bibi Gil menggeleng lagi. Atau bolehkah aku mendekati kolam? Sayangnya ini ujian, Selena. Jika bukan, tentu tidak ada yang melarangmu melakukannya. Aku menghembuskan nafas perlahan. Aku mulai berjongkok, menatap saksama permukaan kolam. Berkonsentrasi. Ini lebih sulit lagi. Karena kawanan hewan yang harus kuhitung ada di dalam air. Aku sudah belajar hewan, tumbuhan, dan bukan keduanya. Jadi aku tahu aku tak akan mendengar detak jantung karena hewan ini bernafas dengan insang. Apalagi ditingkahi gemericik suara air terjun. Desa nafasnya tidak akan terdengar. Sesekali, kilau sisik ikan terlihat di balik permukaan kolam yang gelap. 20, 30, 40. Beberapa kepiting merayap di tepi kolam. Juga reptil kecil yang berlarian. Satu biawak terjatuh ke kolam, membuat riak. Ikan-ikan berenang menghindar. Hei, aku punya ide. Aku meraih batu di dekatku. Sebelum Bibi Gil mencegah, aku melemparkan batu itu kuat-kuat ke tengah kolam. Membuat riak besar. Ikan-ikan berenang panik. Itulah tujuanku. Saat ikan-ikan itu bergerak ke sana kemari, mata tajamku bisa melihat pantulan sisiknya. Aku menghitung cepat. Tidak percuma mataku bisa menemukan benang dalam gelap. Aku tahu jawabannya. 36, Bibi Gil. Bibi Gil menghela napas. Tidak usah disebutkan. Aku tahu kamu bisa menjawabnya, Selena. Aku nyengir lebar. Tapi kamu melempar batu, itu melanggar peraturan ujian. Tapi Bibi Gil tidak bilang sebelumnya. Aku masih nyengir. Baiklah, lain kali aku akan membuat peraturan tertulis sebelum ujian dilaksanakan. Aku seharusnya tahu, kamu selalu berusaha menemukan celah dalam situasi apapun. Itu salah satu kelebihan sekaligus kelemahanmu. Kamu memiliki bakat besar seorang pengintai. Dan bahkan kamu bersedia melakukan apapun demi mencapai ambisimu. Semoga itu membawamu ke jalan kebaikan, bukan sebaliknya. Karena seorang pengintai dekat sekali dengan jalan kegelapan. Ujian kita selesai. Selamat, Selena. Kamu berhasil menyelesaikan mata kuliah semester pertama ini dengan baik. Jika minggu depan kamu menerima hasil kuliah dari kartu hologrammu, kamu akan melihat nilai A di sana. Sampai bertemu semester depan. Tubuh Bibi Gil telah menghilang. Aku tersenyum lebar. Yes, aku mengepalkan tinju. Aku mendongak. Langit mulai menumpahkan air hujan. Sekeliling segera dibungkusi oleh tetes air.
Wajahku basah, juga rambut keritingku dan pakaian. Aku benar-benar mengabaikan kalimat bibikil yang paling penting. Semoga itu membawamu ke jalan kebaikan, bukan sebaliknya. Karena seorang pengintai dekat sekali dengan jalan kegelapan.